warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Barzanji. Saya dari D4 semester 4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyimulatif Sidoarjo. Saya di sini akan menjelaskan tentang monitoring analisis Fe. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Fe. Yang pertama, besi atau ferrum Fe adalah metal berwarna keperakan yang dapat dibentuk. Yang kedua, besi adalah elemen kimiawi yang ditemukan pada lapisan-lapisan bumi, lapisan geologis, dan badan air. Yang ketiga, logam berat berbahaya jika kadarnya melebihi ambang batas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi Fe. Besi dengan bilangan oksidasi rendah yaitu Fe2 dapat ditemukan dalam air tanah dibandingkan Fe3 yang tidak berhubungan dengan oksigen dari atmosfer dalam media mikroorganisme yang menghasilkan reduksi dalam air tanah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bahaya Fe. Besi juga diperlukan dalam tubuh, namun dalam dosis yang besar juga dapat merusak dinding usus. Kematian seringkali disebabkan karena rusaknya dinding usus. Debu diakumulasi dalam alveoli menyebabkan pneumoconiosis atau penyakit paru-paru. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis Fe. Analisis spektrofotometri campuran Fe2+ dan Fe3+ metode tidak langsung secara bertahap. Ortofenantrolin berikatan dengan Fe2+ dan Fe3+ membentuk kompleks warna yang berbeda. Senyawa kompleks berwarna merah oranye dibentuk Fe2. Ortofenantrolin digunakan untuk penentuan besi dalam air yang digunakan sehari-hari. Reagen yang bersifat lemah bereaksi membentuk ion penantrolinium dalam medium asam. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis Fe. Prosedur analisis metode penantrolin: ambil 2 Erlenmeyer 100 ml, isi dengan sampel air dan aquades 25 ml, tambahkan 0,5 ml hidroksilamin. Yang kedua, panaskan hingga volume menjadi 15 ml sampai 20 ml. Setelah dingin, tambahkan dengan 5 ml larutan amonium asetat buffer, tambahkan 1 ml larutan penantrolin monohidrat. Yang ketiga, baca pada spektrofotometer panjang gelombang 510 nanometer. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan induk Fe. Pembuatan larutan induk Fe 100 mg per liter. Yang pertama, timbang feri-amonium sulfat untuk membuat larutan induk Fe 100 ppm sebanyak 500 ml. Yang kedua, larutan induk ditambahkan dengan 10 ml H2SO4 Pa. Yang ketiga, tepatkan larutan hingga tanda batas dengan aquades. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan seri standar Fe. Pembuatan larutan seri standar Fe yang pertama yaitu pipet masing-masing 0,5, 1,2 dan 4 ml larutan induk. Masukkan ke masing-masing labu ukur 100 ml. Yang ketiga, encerkan dengan aquades bebas mineral sampai tanda batas, lalu kocok sampai homogen. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kurva kalibrasi Fe. Pembuatan kurva kalibrasi Fe yang pertama yaitu optimalkan alat spektrofotometer UV-Vis sesuai petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, ukur masing-masing larutan yang sudah dibuat dengan panjang gelombang 510 nanometer. Yang ketiga, buat kurva kalibrasinya untuk persamaan garis regresi. Lanjutkan pengukuran contoh uji yang sudah dipersiapkan. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang perhitungan konsentrasi Fe dalam sampel air. Perhitungan konsentrasi Fe dalam sampel air yang pertama yaitu pengukuran absorbansi sampel Y sama dengan 0,0119. Yang kedua, persamaan garis yang diperoleh Y adalah 0,207 X. Konsentrasi Fe dalam sampel X adalah Y sama dengan 0,207 X
0,119 sama dengan 0,207 X sama dengan 0,57488. Yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang batas maksimum Fe dalam sampel air. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, batas maksimal Fe dalam sampel air yaitu 1 mg per liter untuk air bersih dan 0,3 mg per liter untuk air minum.